Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Tuhan Yesus, salam bagi kita semuanya. Salam Indonesia. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan di minggu kedua, di mana Tuhan tetap memelihara kita dan melindungi kita, dan harapan kita juga di 2023 ini janji kemenangan dari Tuhan di 2023. Ya, kita tahu bagaimana beberapa negara sedang antri di pintu gerbang dari IMF untuk mendapatkan pinjaman. Ada kira-kira mungkin 23 negara, dan beberapa negara yang sedang menuju kepada kolaps. Kalau saya tidak salah dengar ada 16, dan Indonesia kita masih bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan. Memang kita punya resources yang sangat luar biasa, kekayaan alam, kekayaan laut, semua kita punya. Dan itu bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena memang Tuhan yang kita puja siang dan malam, Tuhan yang kita agungkan, yang memiliki langit dan bumi, yang terus kita andalkan terus dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Dia. Puji nama Tuhan. Dan saat ini sebelum saya menyampaikan firman Allah, Tuhan yang memegang masa depan. Jadi kalau kemenangan itu ada di pihak kita di 2023, saya menyampaikan firman Allah pada minggu pertama, saya masih catat ya. Pilihlah jalan kebenaran, pilihlah Dia sebagai bagian hidup yang tak terpisahkan dari hidup kita. Pilihlah hidup dalam takut akan Tuhan, pilihlah hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, saya mendapatkan ayat ini di minggu sore ya, saat saya datang kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan firman Allah ini dalam menghadapi 2023, di mana saya mendengar ada beberapa negara sedang berada di pintu gerbang untuk mendapatkan pinjaman dari IMF, ya, tentu dengan syarat-syarat yang ketat, dengan situasi kondisi yang ya hampir semua negara mengalami masa yang sulit. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang memegang masa depan. Nah, sebelum saya sampai kepada ini, beberapa hari yang lalu Tuhan mengingatkan saya bahwa ada sebuah kata yang membuat saya begitu semangat, begitu antusias ya, bahwa di mana kita ini adalah segula-segulanya Allah. Tahukah Anda apa arti segula itu? Special position ya, harta milik Allah yang spesial. Waduh. Nah, ketika saya mendapatkan ini dan saya membaca ayat di dalam Keluaran, ayat pasal 19 ayat 5 dan 6, hanya dua, untuk menjadi segulanya Allah itu hanya dua hal yang harus kita penuhi dalam kehidupan ini. Sebenarnya segula ini, saya mau katakan kata segula dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama itu ada 8 kali, 6 kali untuk orang Israel. Bayangkan saking sayangnya Tuhan itu, supaya orang Israel itu menyadari betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tapi dasar tegar tengkuk keras kepala, bengel kata orang di sini. Dan akhirnya segulanya Tuhan itu diarahkan kembali kepada kita. Ya, itu sebabnya ingatlah apa yang dimaksud Tuhan segulanya Tuhan supaya kita mendapatkan. Ini sebenarnya pesan Tuhan terhadap Musa sebelum dia mendapatkan 10 perjanjian Ten Commandment itu maksudnya. Jadi di mana sebelum dia, Tuhan ingatkan bahwa aku ini mau menjadikan kamu segulaku. Saya bisa bayangkan kalau menjadi segulanya Tuhan itu menjadi miliknya Tuhan. Nanti juga akan ada hubungannya soalnya dengan apa yang saya dapatkan minggu yang lalu. Jadi, di mana kita sebagai segulanya Allah, Allah akan bertanggung jawab sebagai seorang bapa memelihara anak-anaknya, terkecuali bapak-bapak yang sadis atau ibu-ibu yang sadis
yang rela menyup anaknya, yang rela membunuh anaknya, itu exception, ya, pengecualian. Tetapi kalau dia adalah anak bapak yang bertanggung jawab, maka dia akan mati-matian untuk melakukan hal yang terbaik bagi keluarganya. Apalagi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia akan mati-matian untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bagaimana dia harus melakukan sesuatu yang baik. Untuk apa? Ya, karena apalagi suami istri, ya, dia tidak akan bisa bergantung kepada anak-anaknya. Makanya suami istri itu harus saling menyayangi sampai tua, sampai bongkok, ya. Ya, harus saling mengasihi. Yang bisa melakukan selama Tuhan mempercayakan napas hidup itu, biar saling mengasihi. Nah, di dalam kasih Tuhan saya mau mengingatkan, segulanya Allah ini kita dapatkan bila kita mentaati firman Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mentaati firman Allah, dan yang kedua adalah memelihara firman Allah itu. Saya suka membaca kitab Mazmur. Dan hampir tiap hari saya tidak bisa melupakan kitab Mazmur. Ada banyak kitab Mazmur, ayat-ayat di kitab Mazmur yang saya ingat. Karena apa? Saya suka karena di mana manusia berkata-kata menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan Allah menjawab. Ya, sebuah kesaksian hidup. Nah, Mazmur mengatakan begini, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Aku telah menyembunyikan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ayat 17 itu Mazmur 19. Ayat yang ke 9, 10, 11 ya. Harus dihitung. Nah, ayat yang ke-18 ayat yang ke-17 dikatakan, do good to me and I will live. Jadi dia bukan sekedar hidup, tapi I will obey your word. Aku akan taat firman. Di ayat yang lain, I will keep your statute. Dan aku akan memelihara firman. Jadi untuk menjadi segulanya Allah, itu hanya dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mentaati firman-Nya, dan kemudian sesuatu yang harus kita kerjakan adalah memelihara. Makanya pemazmur mengatakan, I have hidden your word in my heart. Bahkan pemazmur lain katakan ayat 30-nya, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. Sering saya memperkatakan ayat ini. Kenapa? Karena itulah bagian kehidupan yang harus kita lakukan. I have chosen the way of truth. Kalau kita telah memilih jalan kebenaran, maka I have set my heart. Jadi aku akan menyetel hatiku to your statute. Jadi disesuaikan hatinya dengan firman Allah, dengan kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita milik Allah, kita yakin dan percaya bahwa masa depan ada dalam tangan Dia. Masa depan setiap kita ada di tangan Tuhan, dan termasuk tahun 2023 ini. Minggu pertama saya mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Jadi kalau tahun kemenangan, Anda tidak akan bisa mengalami kemenangan without Jesus, without Holy Spirit, without the Holy Spirit, without God. No. Jadi kita harus bersama dengan Allah. Kita harus bersama dengan Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan ini. Dan ingatlah bahwa Dia yang memegang masa depan, termasuk masa depan Anda, kita semuanya yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita baca dulu Alkitab kita di dalam Ibrani 13. Saya bersyukur ketika masa-masa pergumulan, ada banyak hal yang Tuhan berikan. Firman yang menguatkan, seolah ayat-ayat itu menjadi hidup. Dan selama ini saya hampir sudah lama tidak belajar bahasa Ibrani, ya. Hampir sudah saya melupakan. Ya, karena saya sedang fokus belajar bahasa
bahasa Jepang dan bahasa Korea. Tidak ada hari tanpa bahasa Jepang, tidak ada hari tanpa bahasa Korea. Jadi hilang konsentrasi ke bahasa yang baik bahasa Yunani, baik bahasa Arab. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu mengingatkan saya bahwa apa yang diberikan itu sebuah hal yang sangat menguatkan. Satu contoh yang Tuhan berikan dalam pergumulan hari-hari ini, Tuhan mengingatkan saya tentang biritnya Tuhan. Tuhan mengingatkan saya tentang kuatnya Tuhan. Anda bisa bayangkan kuatnya Tuhan itu ketika saya Tuhan satu kata itu saja, ketika saya membuka referensi-referensi tentang kuatnya Tuhan, wow, luar biasa. Dia bukan hanya memberikan kuatnya bagi kekuatannya dia sendiri, bukan. Dia berikan kuatnya bagi fisikmu. Itu contoh ini minggu depan akan saya bawakan. Jadi kuatnya itu seperti diberikan kekuatan secara fisik diberikan kepada Simpson, dan diberikan kekuatan mental di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman bagi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Diberikan Tuhan kekuatan mental, kekuatan pengetahuan yang mereka miliki sehingga mereka bisa menjadi orang terpandang. Dan kuatnya Tuhan itu juga, itu sebabnya Tuhan katakan, aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Aduh, itu merupakan kuat bagi orang percaya, bagi orang-orang. Itu sebabnya Amsal mengatakan sahabat orang kaya itu banyak. Jadi mulailah berpikir tentang kuatnya Tuhan, bahwa kuatnya Tuhan itu akan diberikan. Tapi yang paling yang saya suka adalah kuatnya yang mengalir, yang supranatural itu, yang begitu luar biasa. Saya setiap pagi pasti menyebutkan kuatnya Tuhan itu yang mengalir dalam si Musa 120 tahun, kekuatannya tetap sama. Wah, luar biasa. Tapi saya sedang tidak ke situ. Tapi saya mau katakan sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Allah. Maka saya katakan minggu yang lalu, saya katakan mari kita jadikan tahun ini adalah tahun pengenalan firman Allah, mendengar, membaca firman Allah itu, menyelidik, belajar, dan melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Wah, puji nama Tuhan. Nah, saya akan bacakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sadari, tahun 2023 ini juga Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita penuhi syaratnya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Saya ulang, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Karena banyak orang melupakan para hamba Tuhan yang telah menguatkan mereka, memberikan kesegaran, memberikan makanan rohani, berjaga-jaga, berdoa bagi keberhasilan dan berkat yang diberikan. Mereka hanya tinggal menangis. Tapi nanti kita teruskan dulu. Yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau segulanya Allah, engkau milik Allah yang spesial. Jadi jangan takut menghadapi 2023 ini. Tuhan yang memegang masa depanmu. Jadi kalau Tuhan yang memegang masa depan kita, ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jangan kita, yang pertama kalau dari ayat pembacaan tadi diingatkan oleh Tuhan, jangan tamak. Ya. Kadangkala orang tamak itu tidak memerdulikan, baik itu orang tuanya, sudah orang tuanya susah,
Kalau bisa diperas lagi. Ya. Tamak. Bukan dia tidak punya untuk menolong, tapi karena tamak, akhirnya berkawan dengan si stingy, berkawan dengan si pelit. Tamak dan pelit itu sama-sama tidak disukai oleh Tuhan. Makanya orang Arab bilang dalam hidup ini harus mutafailun. Mutafailun itu adalah optimis. Jangan mutasaimun. Ya, tapi harus kita mustaqim, ya, lurus. Jangan bengkak-bengkok, mustaqim, lurus. Ya, jadi puji nama Tuhan. Jadi kita harus mutafailun. Kita harus optimis menghadapi 2023, optimis bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita, dan kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita punya kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, kita serahkan. Kita harus belajar bergantung kepada Tuhan, pemegang masa depanmu, pemegang masa depan kita semuanya, pemegang masa depan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Makanya kalau Anda baca dalam Mazmur Keluaran 19 ayat 5 dan 6, itu kali pertama Allah mengatakan segula. Ya, jadi milik kesayangan. Lalu kemudian bangsa itu akan dibuat menjadi the kingdom of priests, ya, kerajaan imam-imam. Lalu kemudian a holy nation, bangsa yang kudus. Nah, dia sebelumnya dikatakan oleh Tuhan, walaupun down the whole earth, walaupun seluruh bumi is mine, adalah milikku. Bayangkan, siapa Israel? Memangnya orang hebat? Memangnya orang baik? Memangnya orang yang melakukan kehendak firman Allah? Enggak. Sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Tapi mereka menjadi spesial karena pilihan Allah, bukan karena Allah. Kalau kadang-kadang saya berpikir, kenapa banyaknya bangsa-bangsa pada waktu itu? Kenapa Israel yang dipilih? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kalau kita lihat, mereka lah yang menguasai teknologi saat ini. Mau apa? Google, mau Facebook, mereka adalah keturunan-keturunan itu. Ya, hal-hal yang memajukan bangsa ini, memang Tuhan anugerahkan mereka. Sekulanya Allah, milik spesialnya Allah. Karena mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan beritnya Tuhan, kapenannya Tuhan, tidak akan pernah ditarik sampai selama-lamanya. Itulah beritnya Tuhan. Itulah perjanjiannya Tuhan, kapenannya Tuhan. Itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Tidak peduli bagaimana Israel. Maka kadang-kadang Tuhan katakan begini, aku mengingat kembali perjanjianku. Aku mengingat kembali beritku. Ketika orang Israel sudah melakukan apa yang jahat, dia Tuhan katakan begini, selama ini sudah kulupakan. Tapi karena mereka kembali, aku kembali mengingat beritku. Nah itu. Jadi jangan lupakan beritnya Tuhan. Jangan lupakan keistimewaan Tuhan. Jangan lupakan kalau mendapatkan segalanya, kau butuh kuaknya Tuhan. Kuak, ya. Memang agak sedikit berbeda mulut orang Indonesia, kuak, ya. Kalau mulut orang ya, kuak. Ya, jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus hidup dalam kebenaran firman Allah. Jangan pernah tamak. Tamak membuat orang tidak mengasihi satu dengan yang lain. Tamak membuat orang serakah. Tamak membuat di orang tersebut hanya memikirkan dirinya. Orang tuanya pun diabaikan. Jangan tamak. Lihatlah orang-orang kaya terkaya tidak membawa harta mereka, bahkan justru meninggalkan persoalan-persoalan dunia.
anak cucu, anak-anak mereka saling bergulat. Kita sudah tahu lah apa yang sedang terjadi bagi orang kaya Indonesia. Dari 5 istri, anak-anak saling gugat menggugat. Kenapa? Tidak dipersiapkan sebelumnya. Jadi ada yang serakah, ada yang tamak, melupakan keluarga, mengabaikan keluarga, walaupun dari ibu yang lain. Tapi tetap satu ayah. Tidak boleh. Harus kembali kepada kasih Tuhan. Kembali kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingatlah, kalau sudah berjuang begitu luar biasa, orang tua itu sampai berhasil, kenapa harus dirusak dengan pertikaian? Kok sampai situ? Itu karena ketamakan. Kalau nggak tamak, kalau nggak tamak, saya yakinlah mereka sini kamu sana ya, kamu pegang sana ya, kamu pegang sana ya, kamu pegang sana. Kita jangan buat kurang gitu. Kita akan buat usaha ini bertambah jaya. Begitu. Tapi karena ketamakan, karena keserakahan, itu membuat siapa lu? Aku yang berhak. Aku yang berhak dalam kehidupan ini. Lihatlah banyaknya pertikaian di sekitar kita, di mana orang tua ketika mereka kaya raya ditinggalkan. Ada banyak yang mengalami kesusahan. Kenapa? Ini tamak tadi nih. Makanya firman Allah, jangan tamak. Tuhan memegang masa depanmu. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau, tidak akan mengabaikan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Kalaupun Tuhan belum beri cukup, ya Tuhan katakan, apa yang ada padamu cukupkan itu, puas dengan apa yang ada. Ketika saya mendapat ini, satu pujian saya ingat. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan dicukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas. Itu lagu berulang-ulang saya sampaikan. Karena apa? Memang di dalam Tuhan kita puas. Puas karena pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Punya. Tiap hari harus bergumul. Tiap hari harus menyampaikan segala keluh kesah kita kepada tiap hari. Bukan hanya satu dua kali. Minimal 3 kali sehari kita sampaikan. Bahkan di jalan pun kita berkata-kata kepada Tuhan. Itu yang resmi. Di kamar mandi kita ngomong. Di jalan kita ngomong. Waktu olahraga kita ngomong. Saya pengantung apa itu? Orang Jepang bilang itu Pusik itu mencegah. Yoi lebih baik katanya daripada Coryo suruh. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, ya berjalan saja bersama dengan Tuhan. Jangan tamak. Ketamakanmu akan menghancurkan hidupmu, menghancurkan generasimu. Jangan tamak. Kalau orang tamak, nggak akan mungkin memikirkan orang lain. Tidak akan mungkin memikirkan nasib orang lain. Tidak akan mungkin. Karena dia udah tamak. Itu sebab saya belajar, walaupun saya tidak punya sebenarnya, ya, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik.
Saya bisa mengalirkan air kepada orang. 24 jam orang bisa ngambil air. Orang bisa menginap di rumah yang saya miliki tanpa membayar. Dan saya bisa membagikan pengetahuan yang saya miliki tanpa membayar. Bahkan berupaya untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan. Saya belajar untuk tidak tamat terhadap pengetahuan ini. Walaupun saya belajar lagi, nggak pernah saya tidak membaca. Nggak boleh tamat. Kamu diajar berapa? Belajar apa? Bahasa Jepang. Kamu harus bahasa Inggris. Enggak. Kamu belajar bahasa Inggris? Enggak. Bahkan kalau ada orang yang mau, kita rela. Sudah habis uang, habis ongkos, menyediakan buku mereka, menyediakan kadangkala, memikirkan makanan, minum mereka, pakaian mereka. Tidak boleh tamat. Saya juga bukan juga milik saya. Ketika kita sampaikan semua permohonan kita kepada Tuhan, Allah lah yang akan membagikannya. Allah yang akan menolong. Nggak boleh tamat. Anak bangsa Indonesia tidak boleh tamat. Orang-orang percaya tidak boleh tamat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh tamat. Karena itu akan hambar berkatmu turun. Itu akan menghambat berkat ilahi turun kepada dirimu. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya, Alkitab katakan, jangan tamat. Katakan kepada dirimu, aku tidak mau tamat. Aku tahu Tuhan yang memang masa depanku. Orang-orang tamat itu kan tidak percaya kepada Allah. Kalau dia percaya kepada Allah, oh Tuhan yang memang masa depanku. Bukan berarti kita lalu harus boros, bukan. Semua kita harus manage pengeluaran kita. Kalau kita sudah tahu dapatnya 5 juta, ya sebagaimana kita bisa mencukupkan. Kalau sudah tidak bisa lagi, ya hidup dengan imanmu. Iman itu 2 kali 2 bisa 9. Imanmu mengatakan tidak cukup, ya jadi tidak cukup. Tapi perlu nggak beriman? Kalau orang tamat nggak akan mungkin beriman. Mau sahabatnya kayak itu, mau kawannya kayak itu, mau orang tuanya kayak itu, nggak perlu. Yang penting saya bisa meraup, mengambil apa yang mereka punya. Tamat. Kita tentu mengenal orang-orang yang tamat di sekitar kita. Tapi saya mau katakan dalam kasih Yesus, jangan tamat. Bermurah hatilah sebagai balasannya. Bermurah hati untuk memberikan pengetahuanmu yang kepada orang-orang miskin. Mereka mungkin tidak bisa sempat mau ikut di tempat les ternama. Ya setidak-tidaknya engkau bisa mengimpartasi sesuatu kepada mereka yang kelak bisa menjadi bahan kehidupan mereka. Sering kali saya katakan ini karena apa? Saya tahu bahwa provinsi kami ini tidak akan memiliki, ya istilahnya tingkat produksi. Tidak akan. Yang bisa kami adakan adalah industri pariwisata. Kalau industri modern, permisional, jangan mungkin. Karena kami tidak punya lahan juga cukup. Provinsi NTB tidak cukup punya lahan untuk itu. Kalaupun ada pabrik-pabrik kecil, pabrik minyak kopra, itu masih skala kecil. Kalau seperti Bandung, Semarang, Jakarta, Tangerang, wah itu tempat-tempat industri yang sangat luar biasa itu. Ya. Kami tidak akan mungkin. Dan melihat itulah untuk menjadikan ekonomi baru di di NTB ini, saya melihat dari sisi yang lain, dari mana saya berasal. Karena saya pernah ada di situ. Cuma iman saya itu tidak apa istilahnya. Tidak suka melihat gaya hidup orang bule.
Kita lagi bawa, lagi kita setir mereka. Tapi kalau Anda mau tahu banyaknya uang di situ, luar biasa. Ya, tapi harus kuat iman, karena ada banyak orang yang tidak kuat iman. Ada banyak orang yang terjerembab. Ya. Tapi ya masih hal, bisa di hotel, bisa di mana kita. Kalau menjadi guide, ya berhati-hati. Ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diperkenan terjadi. Banyak. Ya. Orang-orang di sekitar saya juga banyak menikmati kebaikan-kebaikan orang-orang di luar sana. Hanya mengatakan yes, no, ya. Dan salah satu itu sebabnya kan saya coba memaparkan paradigma ke depan. Bagaimana menangkap visi ini, bagaimana menangkap, jangan jadi hanya jadi pure, harus menjadi the doers. Harus menjadi pemain-pemain. Kalau penonton itu hanya tahunya bisa, wih hebat, tapi viewer itu kan hanya membayar. Kalau nggak bisa dibayar, dia merusak. Ya. Tapi kalau udah doer, pemain, dia dibayar, dia dapat sesuatu. Dan itulah harapan saya, anak-anak NTB bisa menjadi the doers. Dan kelak mereka yang akan mengisi tempat-tempat wisata yang baik itu. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, ya, jangan takut. Wah, jadi kalau kita sudah tidak tamak, kita nggak perlu takut. Kenapa? Tuhan katakan, I am your helper. Akulah penolongmu. Jadi kalau Tuhan itu menjadi penolong kita, wow, wonderful. Tapi kalau mau menjadikan Tuhan menjadi penolong kita, ingatlah, engkau segulanya Allah. Engkau mau pertolongan Allah, mau kebaikan Allah, mau kemurahan Allah, mau kasih sayang Allah, mau kebaikan Tuhan, datang dengan ketaatan dan pelihara firman Allah itu dalam hidupmu. Sehingga engkau, ketika engkau minta mobil, dikasih mobil, minta rumah, dikasih rumah. Ya, tapi jangan serakah. Tidak boleh serakah. Kalau itu menjadi kebutuhan, saya yakin Allah akan menjawab. Kalau itu menjadi kebutuhanmu, hiduplah dengan imanmu. Bukan karena engkau dengan imanmu lalu kau sembarangan hidup. Bukan begitu. Nanti kan pasti Tuhan beri. Tidak begitu. Bayangkan ketika kami meminta buku bahasa Inggris. Kalau uang saya 57 juta, nggak mungkin lagi. Dan ketika ada orang memberkati buku-buku rohani, saya juga memberkati kepada mereka. Walaupun belum semua yang saya kasih ada beberapa masih belum terbaik karena belum ada pertemuan di akhir tahun ini. Tapi mau saya katakan, Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Tuhan menolong kita supaya kita menjadi penolong. Itu sebabnya the Lord is my helper. Tuhan adalah penolongku. Siapa yang menjadi penolong kita? Usahamu, pekerjaanmu, pegawai negerimu. Makanya ada banyak orang stres setelah jadi keluar dari pegawai negeri. Karena selama ini mereka sudah dicukupkan dengan gaji mereka. Stres mereka. Di sekitar saya ada banyak orang yang stres setelah lewat pegawai negeri. Kenapa? Selama ini mereka dicukupkan, tiba-tiba sudah tinggal gaji pensiun. Sementara kebutuhan semakin banyak. Apalagi menikah seperti saya di usia 30 tahun. Tapi itu memang doa saya. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, Tuhan pemegang masa depanmu, jangan kau tamak. Ingat Tuhan menolongmu. Jadi kalau Tuhan penolongku, apa yang dilakukan, yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? What can man do to me? Sama seperti yang saya katakan ketika orang
berniat berikhtiar jahat, ya, menilap mobil yang kita miliki, ya, digadaikan dan lenyap untuk selamanya. Tapi saya nggak tahu di mana nih. Tapi begitu, Tuhan itu tetap akan melihat kita apakah kita terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka mengganti dengan yang lain, yang apanya lebih rendah tahun yang sama ya. Nah, jadi, lebih baru, ya, lebih mudah. Jadi ya, kalau kita jadikan Tuhan menjadi penolong kita, ya, berserulah kepada Tuhan. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan menjadi penolong, mereka lakukan hal yang jahat, mau mencelakakan kita, mau melakukan hal yang tidak baik, Tuhan adalah penolong kita. Di luar kehendak Allah tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ingat, Tuhan adalah penolong. Apakah engkau mengutuki Tuhan? Wah, Tuhan ini, saya sudah datang berdoa sama Tuhan, sudah saya berseru, berdoa, bahkan berpuasa. Kenapa Tuhan masih bikin saya rugi? Kenapa Tuhan bikin saya bangkrut? Saya berjalan di jalan Tuhan. Engkau katakan engkau akan memelihara aku, engkau akan melindungi aku. Bukan karena engkau ditipu orang, maka Tuhan tidak memelihara engkau. Bukan karena engkau ditipu orang, bukan berarti Tuhan tidak menjaga engkau. Tuhan izinkan terjadi supaya melihat imanmu. Dia sedang memproses engkau. Apakah ketika aku ambil dengan cara yang tidak kau ingini, kau masih mau berseru kepadaku? Atau apa yang diambil oleh Tuhan daripadamu dengan cara yang tidak engkau ingini? Apakah engkau masih berseru? Apakah engkau masih berterima kasih kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, enggak aku yang ngambil, kan bagus ya. Dulu waktu dompet saya diambil di Surabaya. Ini kalau sudah ingat di kampung gitu, kalau orang sudah padat-padatan itu mudah mengambil dompetnya orang. Jadi hati-hati. Kalau ada yang dorong-dorong Anda di bus ketika ramai-ramai, itu hati-hati kantongan. Jadi keingat ketika saya lagi ramainya orang, saya sudah sadar bahwa dompet saya ini tapi kalau saking sudah ramainya orang mau naik itu ya lenyap. Ya, kemudian saya bilang, terima kasih Tuhan, hari ini bukan saya yang ngambil. Hari ini bukan saya yang ngambil, saya yang diambil orang. Bersyukur. Ya. Itu di masa jahiliyah. Di masa gairu muklisud. Di masa tidak setia kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan, mustaqim, mustaqim, mustaqim. Lurus, lurus, hati lurus. Supaya apa? Kita saidun, marurun, senang, bahagia, ya, senang, riang, bahagia gitu lah ya, kira-kira. Jadi, ya puji Tuhan lah. Karena Tuhan penolong kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Kita tahu kalau tahun lalu saya katakan, jangan kau khawatir dalam memasuki 2023. Kalau engkau khawatir, ya Tuhan katakan serahkan kekhawatiranmu. Karena Tuhan katakan, jangan kau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Dan itu sesuatu yang sangat menggairahkan dalam memasuki 2023 ini. Walaupun tetap masih dalam pergumulan, tetapi saya mengatakan bahwa yakin dan percayalah segala pergumulan yang kita miliki, segala hal yang kita miliki, Allah akan
betul bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan tamak, ingat bahwa Tuhan menjadi penolong. Kalau Tuhan menjadi penolong kita, wow, luar biasa. Karena Dia yang memegang masa depan. Dia tahu mau dibawa kemana kita. Makanya renungkan itu firman Allah siang dan malam supaya engkau dibuatnya berhasil. Kita udah memasuki tahun 2023 tapi tidak merenungkan firman Allah. Tuhan katakan melalui Musa kepada Tuhan katakan kepada si Yosua supaya dia tetap merenungkan firman Allah itu siang dan malam, supaya firman itu menuntun dia kepada langkah-langkah keberhasilan. Percayalah, ketika engkau merenungkan firman Allah, engkau tidak akan menjadi lesu. Saya bahkan sering berkata kepada anak-anak didik saya, kalau Anda mau pintar ya dalam hafalan, ya belajarlah takut akan Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan mempermudah. Dan ya, renungkan itu firman Allah. Perkatakan itu firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Makanya ketika saya belajar bahasa-bahasa, saya tidak menjadi beban bagi saya. Dan saya juga tidak terlalu apa dengan itu. Nah, ketika saya fokus terhadap dua bahasa yang disebut saya di depan, Tuhan mengingatkan saya untuk melihat ada bahasa Yunani yang sudah mulai saya lupakan. Memang dalam bahasa Yunani kadangkala ya ada banyak orang berbahasa itu tetapi tidak melakukan pronunciation yang benar. Mereka mengabaikan apa yang dinamakan vowel konsonan. Ya, bagaimana mengeja O, ya. Itu satu contoh itu ya. O, Uranus, sky. Ya. Kalau Uranus biasa orang bilang, tapi dalamnya apa pronunciation adalah Uranus. Yang paling apa adalah A dan I. I. Sementara dibaca E. Nah, itu kan menjadi satu hal yang sangat tidak memadai kalau O mungkin masih agak bisa tapi kalau sudah A dan I menjadi E itu menjadi satu contoh. Aima menjadi Ema. Aima itu blood, darah. Jadi pronunciation itu yang kadang-kala dilupakan orang dalam belajar berbahasa. Dan saya tidak ingin terjebak di situ. Saya belajar cara mengucapkannya, saya belajar dengan cara yang benar. Bukan hanya sekedar. Makanya sakit telinga saya kalau orang mengatakan sesuatu. Misalnya Irini. Damai itu ya, Irini. Membacanya kan Irini. Jadi kalau itu kita lakukan Irini, ya. Jadi hal yang harusnya kita buat menjadi hal yang benar. Makanya sering saya katakan, saya berikan statement sama anak-anak didik saya. Satu kata tapi benar yang kau ucapkan jauh lebih baik dari 1000 kata tapi nggak benar. Jadi satu kata jauh lebih baik tapi benar, pronunciation-nya benar. Orang bisa apa? Karena semua bahasa ini punya standar IPA, International Phonetic Association. Jadi nggak bisa sembarangan orang ngomong itu. Kalau memang kita tidak tahu ya jangan ngomong. Jangan sok tahu-tahuan. Membuat orang gundah gulana. Yang ngerti ini benar ini apa? Mohon maaf. Mohon maaf. Saya hanya ingin memberikan masukan kepada mereka yang betul-betul terlibat di situ.
kadang-kala membuat seperti ini. Saya berapa bulan sudah melupakan itu, tapi ketika Tuhan ingatkan bahwa betapa itu memberkati saya sebenarnya, bahkan pernah di khotbah-khotbah saya mengupas dengan bahasa Yunani itu. Ya, setahun lebih saya telah bermain YouTube ini, ya, dan diantara itu ada khotbah-khotbah saya baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Tapi akhirnya saya, ya, sepertinya saya merasa, ya, udahlah, fokus terhadap bahasa yang lain. Tapi sungguh Tuhan itu baik. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya, ingat bahwa Tuhan menjadi penolong. Yang ketiga, jangan lupa terhadap orang yang telah menyampaikan firman Tuhan terhadapmu. Banyak orang lupa akan apa yang sudah mereka terima. Abai. Lupa terhadap kebaikan orang. Lupa terhadap guru. Lupa terhadap pendetanya. Lupa. Ya. Bahkan kalau perlu jelek-jelekkan pendetanya, jelek-jelekkan gurunya, jelek-jelekkan. Waduh. Berat deh. Dan Alkitab katakan, don't do it. Jangan lakukan itu. Justru dikatakan ingat. Tiru. Saya tidak bisa seperti Anda tidak bisa seperti saya. Hiduplah sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Penting. Makanya sering saya katakan kepada anak-anak saya, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang. Kalau orang lain melupakan engkau, silakan saja. Tapi engkau tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah engkau terima. Itu sebab saya katakan, ini yang memberkati bapakmu, ini orangnya, ini. Mana tahu nanti generasinya, kita nggak tahu. Mereka masih hidup. Mereka bisa bercerita dulu, engkaumu atau bapakmu. Ya, ini bonus. Siapa yang tahu? Jangan melupakan kebaikan orang. Jangan lupakan orang-orang yang pernah mengajar engkau. Baik kebenaran firman Allah, baik hal-hal yang sudah engkau terima. Makanya seorang hebat yang berkata, aku tidak bisa seperti sekarang ini tanpa orang-orang baik di masa lampau yang dapat menolong aku. Albert Einstein. Jadi kalau dia saja, orang hebat yang luar biasa, mengatakan, enggak bisa seperti sekarang ini kalau tidak ada orang-orang hebat. Enggak ada orang-orang hebat yang mendoakan hidupmu dari awal sampai, yang terus mendoakan siang dan malam. Termasuk orang tuamu, termasuk pendetamu, termasuk jasa-jasa mereka. Kalau ada orang anak-anak durhaka terhadap orang tuanya, ingat, kalaupun engkau hebat, tidak hebat sekarang ini. Kalau kau hebat, tapi engkau menghormati orang tuamu, menghargai orang tuamu, itu baru hebat. Menghormati dan memberikan yang terbaik. Saya ingat sebuah cerita di YouTube itu ada, tapi saya sudah lupa karena sudah lama saya mendengar itu. Tapi jejak-jejak ceritanya saya masih ingat. Dan saya juga lupa namanya, tapi jejak ceritanya, perbuatannya tidak akan pernah saya lupakan. Bayangkan dia adalah orang yang sudah berhasil. Terhadap orang tuanya dia tidak lalai. Tidak pernah membantah orang tuanya. Dia melakukan sebagaimana apa yang diperintahkan orang tuanya. Dan kemudian terhadap guru-gurunya dan terhadap orang-orang yang berjasa atas hidupnya. Terhadap guru-gurunya. Dari tingkat SMP sampai
SMA diumrohkan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya nggak lupa namanya siapa. Saya berkata begini waktu saya mendengar itu, ya Tuhan, terima kasih. Ada orang-orang mengingat jasa-jasa yang baik. Mungkin gurunya juga memang sudah kewajiban saya. Memang sudah apa saya yang harus saya kerjakan. Para pendeta juga, ya memang sudah kewajiban saya menjaga, mendoakan mereka. Sudah kewajiban saya. Dia yang memegang masa depan. Jangan abai terhadap orang-orang yang telah menyampaikan firman Allah terhadapmu. Lalu kemudian yang terakhir kata firman Allah, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesus itu tetap sama dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ini mau saya katakan, ingatlah, jangan lupa Tuhan yang berdaulat atas hidup. Jadi kalau Dia yang memegang masa depan kita, jangan tamak. Ingat Tuhan yang menolong engkau. Ingat orang-orang yang pernah berjasa atas hidupmu. Orang-orang yang dari mulai kau kecil sampai besar. Ingat. Dan yang keempat, ingatlah bahwa hidupmu, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Jadi kalau Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi di sini kita berkata, di firman Allah tadi berkata, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segulanya Allah yang dilakukan pada masa lampau, segulanya Allah yang dapat kita nikmati di masa ini, segulanya Allah yang dapat kita nikmati di masa yang akan datang. Segulanya Allah, kau menjadi segulanya Allah karena engkau melakukan firman Allah di masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Kalau masa lalu kita memberontak kepada Allah, masa kini, mari kita lakukan supaya kita menikmati segulanya Allah. Supaya kita betul-betul melihat bahwa Tuhan yang memegang masa depan. Dan ingat, Tuhan senantiasa akan menolong orang-orang yang bersandar kepada Dia. Tuhan akan senantiasa menjadi penolong bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi penolong bagi orang-orang yang taat dan memelihara firman Allah. Saya mau tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Segulanya Allah. Segulanya Allah. Saya mau jadi segulanya Allah. Saya mau menjadi milik kesayangannya Tuhan. Kita semuanya harus berkata, aku mau jadi segulamu Tuhan. Aku mau jadi segulanya Allah. Aku mau jadi segulanya Tuhan. Dan berikan kuatmu. Minggu depan saya akan sampaikan bagaimana pentingnya kuatnya Allah dalam kita menelusuri kehidupan hari-hari ke depan. Dan bagaimana kuatnya Allah berada dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita tidak abai, tidak lupa terhadap kuatnya Allah. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan ingat, kedaulatan Allah atas hidupmu tidak bisa kau tambah, tidak bisa kau kurang. Dia berdaulat atas hidupmu. Kalau hari ini dia katakan selesai, selesai. Kalau dia katakan kembali, kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, oh tidak Tuhan, aku belum menikah, belum punya istri 4. Bertobat engkau kalau sampai orang percaya berpikir sampai memiliki istri 4. Bertobat. Ya. Haleluya. Jadilah segulanya Allah dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ketika kita menjadi segulanya Allah, ingatlah, sebab Dia hidup, ada hari esok. Allah yang kita semua bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, yang menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita. Baca Ulangan 28
Itu menjadi tugas kita. Ya, apa sih ini? Ya, kalau Anda belum tahu, baca. Saya akan membuat Anda sedikit penasaran. Baca Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Baca juga ayat 15 sampai dengan 40. Jadi itu tugas bagi kita semuanya yang mendengarkan, baik yang ada di dalam ini maupun yang ada di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi Indonesia, salam bagi kita semua, salam bagi jemaat Tuhan, hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman Allah di tahun ini, minggu kedua tahun 2023, tahun kemenangan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami mau menikmati tahun kemenangan, kami harus mengingat bahwa yang memegang masa depan kami itu adalah Tuhan. Ketika kami memegang bahwa yang memegang masa depan kami adalah Tuhan, maka kami harus percaya, mempercayakan hidup kami dalam tanggung jawabnya Tuhan. Dengan cara apa yang dikatakan oleh firman Allah, supaya kami tidak tamak. Kami juga Tuhan Bapa di surga menikmati segala hal yang baik atas kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami mengingat akan jasa-jasa orang yang sudah ditaburkan terhadap hidup kami, dan kami sadar Bapa di surga. Terima kasih, dan kami juga sadar bahwa kami bisa ada, kami bisa bekerja, berkarya dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan yang menolong kami. Terpujilah Engkau. Biarkan firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Biarkan kami aktif memperkatakan firman Allah, menyelidiki firman Allah, sehingga firman itu Devar Elohim itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Devar Elohim itu, firman Tuhan itu menjadi suluh bagi kehidupannya. Devarnya Allah itu, Devar Elohim itu senantiasa menjadi makanan setiap hari. Devarnya Elohim itu menjadi kekuatan setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga dan Yesus. Dan berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Berkati juga mereka yang ada di luar sana, yang akan mendengarkan melalui siaran tunda atau YouTube Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih juga buat YouTube yang kami bisa memakai. Berterima kasih buat semua. Apapun kemajuan zaman ini, kami mau berterima kasih. Dan biarlah itu di tangan orang-orang yang ketika kami bisa menyalahgunakan semua alat, tapi kami juga bisa menggunakannya untuk kebaikan. Terima kasih, itu tergantung, itu pilihan yang kami harus buat di dalam kehidupan kami. Sama seperti orang Jepang katakan, Pusegu, Yori, Yoi, Coryo, Suru. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Banyak orang mau sehat tetapi tidak mau berolahraga. Banyak orang mau fit badan tetapi tidak mau berolahraga. Mereka mau tidak gemuk tetapi mereka tidak menjaga keseimbangan. Dan itulah sebabnya itu adalah pilihan kehidupan. Ketika kami mau menjaga keseimbangan, kami harus menjaga pola pikir kami, pola makan kami juga, dan pola hidup kami dalam berolahraga. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Demikian juga ketika kami mau memiliki iman yang kuat, kami harus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, membaca firman Allah, bersekutu dan belajar melakukan kehendak Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Dan bangsa dan negara kami ini, kami doakan supaya tetap dalam berkat Allah, dalam kemurahan Allah, dalam pertolongan Allah. Terima kasih bagi orang-orang hebat di Indonesia, Presiden kami, Menteri Keuangan kami, Ibu Sri Mulyani, Menteri PUPR Pak Basuki,
Menteri Luar Negeri kami. Oh, Bapak di surga, terima kasih buat semua orang-orang yang berada di kabinet maju ini, Bapak di surga. Terpujilah Engkau sehingga kami masih dalam situasi baik-baik, dan kami tetap yakin baik-baik juga di 2023. Dan bangsa-bangsa yang sedang mengalami kesulitan, doa kami kepadamu, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka sehingga mereka bisa keluar dari resesi yang mereka hadapi. Dan karena kami adalah sama-sama warga metropolitan, terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kesusahan negara-negara lain itu juga bisa berdampak, berbias kepada kami Bapak di surga, dan itulah sebabnya sehingga kami juga mau berdoa bagi bangsa-bangsa diberkati, sehingga kami saling tolong menolong, kami bisa saling memutar roda ekonomi, bisnis dan lain sebagainya Bapak di surga, sehingga ekspor impor tetap boleh berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga membawa dampak di perekonomian bangsa-bangsa. Terima kasih, termasuk bagi Indonesia. Kami bersyukur karena kesusahan bangsa ini adalah kesusahan kami, masalah bangsa ini adalah masalah kami. Terima kasih, dan itu sebabnya kami terus membawanya di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah memberkati Presiden dengan hikmat akal budi, terus dari Tuhan kekuatan kesehatan menyertai mereka, menyertai Presiden kami dan mereka-mereka yang turut menolong Presiden kami. Dan diberkati para pemerintahan kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu Bapak di surga, bupati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak di surga agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan-Mu bagi mereka yang mengalami kesusahan. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, dan Allah yang menjadi pembela bagi mereka. Dan mereka-mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit mereka, apapun sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapak di surga, dan Tuhan juga memberkati mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, engkau sudah mendengarkan acara ini, dan engkau mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kelemahan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, setiap orang mengaku dosanya diampuni dan disucikan oleh Tuhan. Darah-Mu yang kudus mengucikannya, sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kami yakin Tuhan bersama dengan kami saat ini dan menjadi warga negara. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan bagi mereka-mereka yang mau mengalami lawatan Tuhan. Hati mereka berkobar-kobar bagi Tuhan. Kalau Engkau orangnya, mari kita berdoa, taruh tangan-Mu di dada. Lihat tangan-tangan mereka yang ada di dada mereka. Tuhan, mau mereka mengalami transformasi Tuhan, sama seperti Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka, sehingga mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih orang-orang muda yang terlibat dalam bidang apapun, bisnis, spiritual, politik. Mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang melakukan apa yang benar. Hidup mereka takut akan Tuhan, lurus dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak di surga. Dan kami terus berdoa, tahun ini tahun politik, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran setiap kami anak bangsa, baik elit-elit politik, semuanya. Siapapun yang akan dipilih menjadi kandidat dalam pertarungan 2024, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara. Ini tanda begini kita selalu mengalami kemenangan.